Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marcelo Sendra Divio. Pada kali ini saya akan mengajar praktikum Daspro 1, yaitu mengenai algoritma dan flowchart. Di sini algoritma memiliki peran yang sangat penting dalam sebuah program, terutama untuk memahami alur dari program yang dibuat. Sebelum membuat program, seorang pengembang perangkat lunak pasti membuat algoritma terlebih dahulu agar dapat memahami alur dengan mudah. Jika sebuah program tidak dibuat dengan algoritma yang benar, maka output yang dihasilkannya juga akan salah. Algoritma dapat dikatakan urutan langkah-langkah logika penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis dan logis. Sedangkan program adalah kumpulan pernyataan komputer. Metode dan tahapan sistematis dalam program adalah algoritma. Program ditulis dengan menggunakan bahasa pemrograman. Jadi bisa disebut bahwa program adalah suatu implementasi dari bahasa pemrograman. Algoritma yang digunakan juga dapat meminimalisir kesalahan dalam penulisan program yang berulang-ulang. Penggunaan algoritma juga dimanfaatkan agar pemecahan masalah diatasi secara urut dan dengan logika yang tepat. Bahkan program yang sudah ada akan menjadi rapi dan terstruktur dan mudah dikembangkan lewat pemanfaatan algoritma yang benar. Apabila terjadi kesalahan, Anda bisa lebih cepat mengenalinya. Lalu di sini ada flowchart. Lalu di sini ada flowchart. Flowchart adalah penggambaran secara grafik dari langkah-langkah dan urutan prosedur dari suatu program. Flowchart menolong analis dan programmer untuk memecahkan masalah ke dalam segmen-segmen yang lebih kecil dan menolong dapat menganalisis alternatif lain dalam pengoperasian. Flowchart biasanya mempermudah penyelesaian suatu masalah, khususnya masalah yang perlu dipelajari dan dievaluasi lebih lanjut. Dalam perancangan flowchart, tidak ada rumus atau ketentuan yang bersifat mutlak. Hal ini didasari oleh flowchart atau bagan alir adalah sebuah gambaran dari hasil pemikiran dalam menganalisa suatu permasalahan dalam komputer. Karena setiap analisa akan menghasilkan hasil yang bervariasi antara satu dan lainnya. Begitu secara garis besar, setiap perancangan flowchart selalu terdiri dari tiga bagian, yaitu input, proses, dan output. Pedoman membuat flowchart. Jadi ini harus diingat ya, kalau membuat flowchart, yaitu satu, flowchart digambarkan dari halaman atas ke bawah dan dari kiri ke kanan. Lalu dua, aktivitas yang digambarkan harus didefinisikan secara hati-hati dan definisi ini harus dapat dimengerti oleh pembacanya. Tiga, kapan aktivitas dimulai dan berakhir harus ditentukan secara jelas. Keempat, setiap langkah dari aktivitas harus diuraikan dan menggunakan deskripsi kata kerja. Kelima, setiap langkah dari aktivitas harus berada pada aturan yang benar. Keenam, lingkup dan range dari aktivitas yang sedang digambarkan harus ditelusuri dengan hati-hati. Percabangan-percabangan yang memotong aktivitas yang sedang digambarkan tidak perlu digambarkan pada flowchart yang sama. Simbol konektor harus digunakan dan percabangannya diletakkan pada halaman yang terpisah atau hilangkan seluruhnya bila percabangan tidak berkaitan dengan sistem. 7. Gunakan simbol-simbol flowchart yang standar. Nah, di sini ada simbol-simbol flowchart yang sudah ditentukan. Kayak misalnya simbol yang ini itu namanya terminal atau start end. Jadi kalau misalnya kita baru memulai flowchart, itu dimulai dengan simbol ini. Terus di dalamnya ditulis start. Lalu flowchart diakhiri oleh simbol ini juga dan bertuliskan end. Yang berarti flowchartnya itu sudah berakhir. Lalu yang kedua, jajar genjang itu merupakan input output atau disebut juga read and write. Jadi di sini kalau misalnya ada input atau ada output itu menggunakan simbol ini. Lalu yang kotak ini merupakan simbol proses, menyatakan assignment statement.
Lalu yang belah ketupat itu disebut decision. Lalu ada yang seperti ini, itu untuk display. Lalu yang panah itu merupakan alur proses. Jadi tiap simbol-simbol ini tuh dihubungkan oleh alur proses. Dan alur prosesnya itu jangan lupa, jangan cuma garis tapi harus ada panahnya. Jadi jelas gitu, arah flowchartnya itu ke arah mana. Lalu yang kedua ada lingkaran, itu merupakan titik sambungan pada halaman yang sama. Jadi kalau misalnya di kertasnya dari atas sampai bawah udah mentok, terus pengen dipindahin ke samping, itu menggunakan simbol bulatan ini. Lalu ada titik konektor yang berada pada halaman lain. Kalau yang ini kan harus pada halaman yang sama. Kalau ini harus di halaman yang berbeda, ditandai dengan simbol ini. Lalu ada ini namanya simbol call atau memanggil subprogram. Lalu di sini ada simbol yang seperti ini disebut dokumen atau biasanya disebut print atau print out. Lalu yang ini nama simbolnya itu stored data. Dan yang terakhir ini disebut preparation atau pemberian nilai awal suatu variabel. Di sini fungsi flowchart itu memastikan program punya aluran sendiri. Terus ada melihat keseluruhan program, melihat proses sebuah program saat dijalankan, terus pedoman dalam menyusun atau membangun sebuah aplikasi. Terus jenis-jenis flowchart, ini juga bisa kalian baca sendiri ya, karena ini PPT-nya juga saya share. Ada flowchart system, terus ada flowchart paperwork atau flowchart dokumen. Terus ada flowchart schematic, ada flowchart program, dan ada flowchart proses. Yang terakhir, ini merupakan salah satu contoh dari flowchart. Akan saya jelaskan. Jadi, di sini seperti di simbol yang udah saya tunjukkan tadi, ini dimulai menggunakan yang lingkaran yang agak oval, ya. Terus ditulis start, itu berarti mulainya dari sini. Dan di akhir flowchart itu ditutup dengan end. Sebenarnya nggak harus bahasa Inggris, boleh pakai bahasa Indonesia kayak mulai, terus ditutup apa namanya, diakhirinya selesai gitu. Itu juga boleh. Terserah, pilih salah satu. Lalu tiap simbol-simbol itu dihubungkan dengan tanda panah ya. Jadi ini ketika orang baca flowchartnya, dia tuh tahu, oh mulainya dari sini, terus nanti dari sini ada percabangan, bisa ke sini, bisa ke sini, terus sini ada panahnya, balik buat ke sini. Jadi orang tuh pas baca flowchartnya langsung tahu gitu arah flowchartnya kemana. Makanya harus pakai tanda panah ini untuk menentukan alur dari flowchartnya. Lalu di sini ada simbol input output seperti yang tadi. Di sini ada input bilangan. Lalu di sini ada simbol proses, yaitu di sini hitung sisa bagi antara bilangan dengan 2. Lalu di sini ada decision. Decisionnya dia tuh kayak nanya apakah hasil sama dengan 0. Jika iya, maka dia lanjut ke bawah, yaitu akan menjalankan proses input output yaitu cetak genap, lalu berakhir end. Nah, kalau jawabannya tidak, apakah hasil sama dengan 0 dan jawabannya tidak, maka dia ke bagian yang tidak ini. Lalu cetak ganjil, dan sini end, selesai. Jadi apa sih gunanya dari flowchart ini yang udah saya buat? Ini gunanya itu untuk menentukan suatu bilangan, apakah bilangannya itu bilangan genap atau bilangan ganjil. Jadi kalau misalnya kita jelaskan, di sini mulai start, lalu di sini ada input bilangan. Input bilangannya tuh bisa apa aja,
Anggaplah misalnya 5. Terus hitung sisa bagi antara bilangan dengan 2. Berarti bilangan ini yang tadi kita inputkan adalah 5 ya. Jadi sisa bagi itu kan modulus, berarti 5 modulus 2. Nah, hasilnya itu bukan 0 kan, hasilnya 1. Lalu di sini ada decision nih, ditanyain, apakah hasilnya sama dengan 0? Tidak dong, karena 5 modulus 2 itu hasilnya 1, berarti dia ke arah yang tidak. Nah, di tidak ini, itu berarti cetak ganjil. Nah, ketika cetak ganjil, berarti program sudah selesai. Nah, misalnya angkanya itu 6. Ya kan? Kita mulai start, input bilangan, bilangan 6, hitung sisa bagi antara bilangan dengan 2. Tadi kan bilangan 6 tuh, yang diinput di sini. Jadi di sini 6 modulus 2. Nah, hasilnya 0 kan? Karena 6 sisa bagi 2-nya itu nggak ada, 0. Nah, di sini di decision ditanyain nih, apakah hasilnya sama dengan 0? Ya. Nah, karena iya berarti di sini outputnya adalah cetak genap. Lalu program selesai. Udah, begitu. Oh iya, saya mau ngasih tahu kalau misalnya untuk membuat flowchartnya ini, kalian itu bisa menggunakan yang berbasis web, kayak ada namanya Draw.io. Itu kalian bisa buat di sini. Ini ada save diagram, decide letter. Kalian bisa langsung buat di sini, ya. Atau kalau saya pakainya itu namanya ada LibreOffice Draw. Tapi ini dia harus download dulu, ya. Ini yang saya buat tadi. Saya pakainya ini. Tapi untuk kalian nanti mengerjakannya itu bebas ya. Boleh pakai apa namanya? Boleh download dulu, atau kalau biar gampang sih enaknya langsung apa namanya? Dari web ini aja ya. Dari sini aja ya. Biar jadi kalian nggak perlu download lagi. Ini webnya nih. App diagrams.net. Nanti saya taruh juga di web untuk apa namanya? Linknya. Segitu aja materi dari flowchart dan algoritma. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau masih ada yang bingung bisa ditanyain di sesi Jimit. Saya akhiri videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.